Pencarian korban itu hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu, Pak? Ya, kita sambil potong-potong, kita juga dibantu waktu itu Kapolsek berkoordinasi dengan pemilik gedung untuk membantu membuka akses. Nah, untuk korban dengan berapa ini juga agak sulit untuk ya. Karena berarti mereka istilahnya sudah terpanggang berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari mungkin ya, Pak, dengan kondisi kebakaran yang sangat besar. Benar. Jadi yang kita temukan selama ini ya tinggal tulang aja, Pak. Tinggal tulang. Ya, itu yang membuat identifikasinya semakin sulit ya, Pak. Sulit. Ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan media, mungkin teman-teman yang di luar kok nggak ketemu gitu. Iya. Di situ bukan area yang luas, yang kosong, yang gampang terus masih ada bentuknya, situ tidak. Jadi yang ketemu kan potongan-potongan tulang. Seperti kremasi aja ya, Pak ya. Dan itu malah lebih lama sebenarnya ya, Pak ya, karena berhari-hari. Itu kendalanya. Gini aja sih, Pak, kita cuma di bawah perasaan aja seperti apa gitu. Saya sendiri sih, kalau saya lebih ke terpanggil, korban itu seolah-olah seperti minta tolong aja sih, seperti itu. Hai Sobat NTVnews.id dan rekan-rekan pers. Kembali lagi ke salah satu segmen milik NTVnews.id, yaitu DPO dari Pulau Mas. Nah, hari ini DPO akan dipandu bersama aku sebagai hostnya, Tamara Amalia atau Rara. Hari ini DPO kedatangan sosok spesial nih ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kasiop Sudin Gulkamart Jakarta Barat, Bapak Syarifuddin. Ya, selamat siang semua. Siang Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sepertinya banyak kesibukan ya Pak ya, akhir-akhir ini ya Pak ya. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan penyelamatan dan kebakaran. Iya, oke Pak. Nah, kita mulai aja nih ya Pak ya pertanyaannya. Ya, oke. Nah Pak, pemadam kebakaran kan sekarang tugasnya semakin banyak ya Pak ya. Seperti ya akhir-akhir ini kita bisa lihat di media-media, di sosial media, kayak pemadam kebakaran itu sibuk lah ya Pak ya. Mulai dari memadamkan api, bantu warga ambil rapot juga pernah itu ya Pak ya. Terus ada warga yang kesurupan dan masih banyak lagi. Itu sebenarnya situasinya sekarang bagaimana sih Pak itu? Begini, awalnya kita ingin pemadam itu merakyat, membaur dengan masyarakat. Akhirnya segala keluhan masyarakat yang perlu kita TL, kita langsung TL. Nah, berkembang karena pemadam paling mudah dipanggil, respon yang lebih cepat, akhirnya masyarakat berpendapat, oh kalau apa-apa mendingan lebih cepat ke pemadam. Ya. Memang dalam hal ini kita beberapa yang bukan tusi kita, tapi dipanggil kita, yang penting respon dulu, datang dulu seperti apa, agar masyarakat tidak kecewa dengan pemadam. Oh iya, benar dipanggil loh. Nanti tinggal kita koordinasi. Gitu. Ya. Berarti pokoknya datang dulu, ada bersama rakyat, nanti tugasnya apa kita selesaikan bareng gitu ya Pak. Kita berprinsip bahwa ketika rakyat membutuhkan negara, kita hadir di situ, kita ujung tombaknya di situ. Gitu. Nah, kalau ada warga nih Pak yang dihubungi ya, menghubungi pemadam kebakaran dan diminta di luar untuk memadamkan kebakaran gitu Pak, itu siapa Pak yang dipilih untuk datang ke lokasi saat itu Pak? Begini, biasanya telepon itu bisa melalui sub-cc kami, bisa melalui satgas wilayah, bisa langsung ke pos datang. Nah, tinggal kita yang mana yang terdekat, karena semua anggota yang piket itu siap siaga untuk segala kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, tinggal skalanya aja. Kalau skalanya lebih rumit lagi, kita panggil rescue yang di Sudin. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang yang jelas awal itu respon kita lebih cepat. Jadi pos atau sektor terdekat kita luncurkan agar lebih cepat sampai ke masyarakat. Berarti kalau kayak gitu pemadam kebakaran ini standby 24 jam Pak? Ada shiftnya gitu ya berarti ya? Ya, kita memang 24 jam. Kita ada 3 kompi, A, B, dan C. Masing-masing kompi itu 24 jam. 24 jam. Jadi dihapus 24 jam, A, dihapus lagi B 24 jam, dihapus C, balik lagi ke A. Jadi ada tiga kompi kita yang 24 jam siap siaga untuk melayani masyarakat.
Oke. Nah, Bapak ya Pak sebagai Kepala Pemadam Kebakaran Jakarta Barat lah ya Pak, kita Kepala bisa seksi bilang. operasi ya. Ya, operasi. Nah, apa perasaan Bapak sekarang melihat tugas pemadam kebakaran bisa membantu warga selain kebakaran? Ya, yang pertama kita merasa bangga. Ada kepuasan tersendiri dalam hati kita bahwa kita bisa membantu masyarakat yang dalam hal ini dalam kesulitan. Jadi itu kepuasan tersendiri, apalagi apa yang kita bantu itu berhasil. Ya, itu luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri di hati kita semua nih pemadam. Kalau khususnya untuk Jakarta Barat nih ya Pak, berarti setiap hari itu ada petugas Pak yang ditelepon. Warga itu ada setiap hari yang menelpon. Iya, hampir setiap, karena kita kan ada 8 kecamatan. 8 kecamatan itu dibagi beberapa pos. Sebenarnya standar ini kita adalah setiap kelurahan ada pos, namun belum terpenuhi semua, masih ada, belum ada beberapa kelurahan yang belum. Nah di situ ketika ada berita itu langsung pos terdekat, sektor terdekat. Nah ketika ada rumit, tingkat kerumitannya mungkin dibantu dari Sudin Jakarta Barat. Oh Gitu. gitu, oke Pak. Nah akhir-akhir ini kan seperti yang kita tahu ya Pak ya, di daerah Jakarta Barat itu kan lumayan banyak kebakaran ya Pak ya, apalagi kan rumah padat penduduk ya saat Betul. itu Pak. Nah paling banyak itu saat ini penyebabnya kebakarannya apa sih Pak? Kalau kita lihat dari sekarang ini kebanyakan karena arus pendek listrik ya. Harus pendek listrik. Pertama karena mungkin daya listrik yang besar, kabel listrik tidak diganti, penumpukan colokan, nah itu bisa salah satu penyebabnya. Kemudian tidak menggunakan peralatan yang standar SNI, itu juga pengaruh karena tidak kuat dengan panas, betul. Kedua di kompor gas, ada kebocoran, makanya kita melalui Satgas mensosialisasikan bagaimana pencegahan kebakaran. Kemudian kalau terjadi bagaimana cara pemadaman awal, masyarakat bisa memadamkan. Sebab itu adalah hal yang terpenting berhasil tidaknya pemadaman. Kita harapkan masyarakat bisa memadamkan. Apalagi sekarang Redcar, nah dengan program dari Kepala Dinas, sudah diberikan alat pemadam api ringan. Artinya apa? Artinya bila kejadian kita mengharapkan mereka bisa memadamkan awal. Karena sekali lagi kebakaran awalnya dari kecil. Kalau bisa ditangani itu akan lebih baik gitu. Ya, tapi kalau sudah besar itu kita perlu waktu, perlu berapa unit, perlu berapa personil harus memadamkan. Jadi kita lebih ke prioritas sekarang bagaimana cara pencegahan dari bagaimana masyarakat bisa memadamkan awal kebakaran agar tidak menjalar lebih luas. Ya. Jadi makanya sekarang di sosial media itu udah lumayan banyak ya Pak sosialisasi dari tim pemadam kebakaran ya Pak ya. Dari video seperti itu ya untuk memadamkan yang kecil-kecil dulu seperti itu ya Pak ya. Ya, kita dari sosial media, dari sekolah-sekolah juga mulai dari TK, SD, SMP. Kita mulai sosialisasi untuk pemadaman. Bagaimana cara pemadaman awal, cara penggunaan alat pemadam APAR, bagaimana cara pemadaman dengan tradisional. Itu mulai kita ini dari tingkat TK, SD, SMP dan masyarakat juga. Dari Dawis, dari semua macam yang ada di masyarakat, kita ada Satgas. Benar. Ya, Satgas di kelurahan adalah corong kita di wilayah. Jadi ketika masyarakat RT RW atau bisa melalui Satgas ini. Satgas ya. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya Pak, termasuk saya nih Pak. Sebenarnya gimana sih Pak cara petugas pemadam kebakaran itu memadamkan api gitu? Apakah langsung siram dengan yang hose gede itu atau bagaimana Pak? Ya, kita lihat tingkat kebakarannya dulu, apa yang terbakar. Ya, karena tidak semua bahan yang terbakar itu padam dengan air. Ada yang kita semprot dengan air, kena air malah lebih membesar. Oh makin masif ya Pak ya? Ada masif, ya. Ada beberapa jenis. Jadi beda-beda, kita lihat dulu. Terus yang kebakar apa? Penjalarannya bagaimana? Yang pertama kita mencegah penjalaran dulu. Yang kedua ini yang terbakar apa nih? Dengan strategi apa kita bisa memadamkan? Kalau misalnya bensin, solar, nah mungkin kita bisa pakai tipol. Pakai tipol. Pom busa, bukan tipol merek, pom. Oh, pom busa ya Pak ya? Untuk penutup. Itu lebih efektif. Nah, kemudian kalau misalnya biasa, material biasa, kayu atau bahan lainnya itu dengan air. Tapi kalau aliran berisik tegangan tinggi, nah itu berisiko juga bagi anggota kita. Makanya kenapa ketika pemadaman berlangsung, kita minta untuk aliran listrik dimatikan. Karena air itu pengantar listrik. Ketika anggota kita sedang bekerja ada aliran listrik, itu berisiko untuk kesetrum. Kesetrum ya? Nah, betul. Sebab dulu waktu saya masih
tahun 2000-an itu ya, itu ada satu regu saya. Iya, karena ada aliran listrik. Sebenarnya SOP-nya kita sudah matikan, tapi karena pencurian listrik langsung dari atas, dia semprot akhirnya kena tegangan tinggi. Jadi kesetrum, Pak? Kesetrum. Ya, satu kombi itu kesetrum? Enggak, satu orang aja. Oh, satu orang kesetrum. Mereka yang bawa, karena apinya nggak kecil. Dia lagi periksa, yang lain lagi periksa, dia ngeliat ada bara langsung buka. Tapi panel listrik sudah dimatikan, ternyata ada arus listrik dari luar itu dan dari bisa. Nah itu langsung terkepar, dibawa ke rumah sakit, sudah langsung meninggal. Itu pengaruh. Jadi alangkah bahayanya kalau memang masih beraliran listrik bagi anggota kami. Gitu ya Pak. Berarti yang pertama dilihat itu apa yang terbakar dulu ya Pak? Ya? Benar. Ya. Nah, biasanya berapa banyak Pak tim yang diturunkan gitu Pak? Kalau misalnya seperti contohnya kayak satu rumah terbakar gitu gara-gara arus listrik pendek gitu Pak, kira-kira berapa orang yang diturunkan? Gini, SOP kita ketika terima pertama kali kebakar itu SOP-nya 4+1. Tapi sekarang SOP itu berkembang, ada 2 yang kita bisa jalankan. Terutama saya sebagai atau ada pribadi piketat atau sebagai kasih op, itu selain 4+1 ada juga sesuai dengan rencana operasi. Kadang ada beberapa RW, ada beberapa tempat yang sudah kita buat rencana operasinya. Ketika kejadian ini kita berangkatan sesuai dengan kebutuhan di sana. Terus tinggal di sana besar atau tidak. Kalau skalanya kecil ya mungkin 4 atau 3 sudah cukup. Tapi kalau besar biasa kita langsung penambahan. Nah tinggal kita lihat situasinya. Makanya di sini di Jakarta Barat kita selain ada laporan telepon, kita bikin laporan WA juga. Oh, WhatsApp. Ya, kita mengharapkan masyarakat ini bisa lapor ke WhatsApp. Itu bikin video. Oh ya. Kirim Sherlock terus telepon, Pak ada kebakaran Mbak. Saya sudah bikin videonya tuh. Artinya apa? Biar setup kita lebih cepat. Artinya bisa bila kita berpedoman pakai SOP 4+1, bila warga masyarakat sudah kasih video, oh ini besar. Jadi bisa kita kirimkan sebanyak mungkin. Tambahan tim itu ya untuk Pak ya? mengcover penjalanan. Iya. Tapi kalau masih kecil, oh cuma kebakaran ini, mungkin kita bisa jam 4 atau 3 atau kurang dari itu. Yang jelas SOP pertama 4+1 gitu. Itu termasuk juga ke kasus-kasus yang non kebakaran Pak, seperti sapi masuk ke rumah warga gitu, ular masuk ke rumah gitu, itu sama juga Pak? Ya ini perkembangan dinamika masyarakat. Mungkin masyarakat kemarinnya lebih percaya ke penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Karena kita kan sekarang namanya Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan. Kita sekarang lebih banyak penyelamatannya. Daripada kebakarannya Pak? Daripada kebakarannya. Nah penyelamatan itu apa aja Pak? Ya termasuk tadi yang Pak bilang, apalagi kalau musim lebaran haji. Idul Adha ya Pak ya? Idul Adha. Itu banyak, ada yang sapi terlepas, kejebur, ya kan? Ada yang mengejar warga gitu ya Pak? Nah, itu semua larinya lapor ke pemadam. Iya, alhamdulillah kita dengan belajar otodidak sebenarnya ada ilmunya itu. Tapi karena kita ingin hadir di situ, ingin menolong masyarakat, alhamdulillah Allah kasih jalan keluar kita. Oh seperti ini. Kalau kecebur sapi ada alatnya seperti tripod. Kalau ini ada seperti ini. Beda sama juga dengan sarang tawon. Awal-awal kita sarang tawon saya kira waktu itu dengan pakai fire jacket, helm itu aman. Aman ya. Ternyata ada lubang kecil pun dia masuk. Ya. Jadi anggota saya waktu saya pertama kali mengalami sarang tawon itu ke klinik semua. Karena pas di tahun sawendas ya, terutama tawon das, itu gigitannya bisa langsung bengkak dan meriang. Oh langsung sakit langsung ya Pak ya? Lama-lama bengkak dan meriang gitu. Akhirnya kita bawa ke klinik. Oh dari situ kita belajar nih pakai apa. Akhirnya kita modal awal kita pakai jas hujan. Oh karena biar ketutup semua ya Pak ya? Kita belajar di Google aja. Oh kalau yang perawan tawon seperti apa sih yang suka ternak itu kan? Oh pakai ini. Akhirnya kita tutup semua pakai lakban. Lakban dengan kondisi yang gerah kan. Nah, lama-lama alhamdulillah dari kepala dinas. Oh iya nih kita perlu peralatan untuk keamanan anggota APD. Akhirnya alhamdulillah APD sudah lengkap semua. Jadi kita bertahap. Alhamdulillah pimpinan kita memperhatikan anggota-anggota akhirnya semua APD sudah lengkap. Nah, Bapak sebagai kasih op ya Pak ya, arahan apa sih Pak yang biasanya dikasih pimpinan ya seperti Bapak kasih op itu untuk seluruh petugas pemadam sebelum mereka terjun ke lapangan? Ya, kalau di bidang penyelamatan yang jelas kita koordinasi dengan masyarakat, dengan keluarga. Enggak Bapak, bisa kita cut. Ya, dengan keluarga. Kemudian kita RT RW setempat, Babinsa setempat, Bimas,
Tinggal mana nih yang kita perlu. Misalnya kalau orang sakit, kita kan juga suka nih evakuasi orang sakit kan di Tambora itu rumah padat, Iya, padat banget. tangga kecil, terus ketika sakit orang gemuk susah keluar. Oh iya. Nah, itu kita kasih koordinasi, tapi TL lebih. Kalau misalnya lapor langsung datang, tapi jangan langsung eksekusi. Koordinasi dulu dengan ada tim kesehatan. Oh gitu. Tapi yang penting Iya, datang dulu datang gitu dulu, ya Pak ya. agar masyarakat kita Ada nih. ada. Lebih tenang Ketika ya Pak kita ya dipanggil, masyarakat kita ada. ya. Benar. Cuma jangan langsung TL, sebab khawatir. Sebab kalau kesehatan itu kan ada bagiannya untuk Iya, ini. prosedurnya Kita hanya sendiri ya. membantu proses evakuasi turun ke bawah. Iya, benar. Khawatir kalau misalnya berakibat fatal, kejadian di bawah kenapa atau jantung seperti apa, meninggal bawah kan kita jadi kesana. Nah, kalau ketika dijamin oleh kesehatan nggak apa-apa, kita eksekusi baru. Langsung ya. Jadi ada jaminan orang yang profesional yang memang di ahlinya di situ, kita cuma bantu eksekusi aja untuk keluar. Seperti itu. Terus kalau kebakaran juga kita lihat, ketika kebakaran, tolong ses up, apa yang terbakar, penjalarannya bagaimana, kita mencegah penjalaran dulu. Kemudian ada korban nggak? Nah itu yang penting. Sebab tugas pemadam kebakaran itu adalah penyelamatan dulu ketika terjadi kebakaran. Ada korban nggak? Ketika ada korban, nah, utamakan penyelamatan. Korbannya dulu itu Korban ya Pak dulu. ya. Bagaimana cara penyelamatan ini? Sambil berjalan, semuanya sambil berjalan kita bagi regu. Jadi ada pemadaman, tapi sebenarnya fokus penyelamatan. Jadi berjalan semua agar secara maksimal kita bisa menolong. Iya, benar. Hasilnya seperti apa? Yang penting kita udah ada upaya maksimal sesuai dengan SOP, itu yang saya arahkan gitu. Seperti itu. Jadi semua sesuai harus prosedur karena tetap semuanya harus mengacu ke sana. Kalau dari tim pemadam kebakaran sendiri nih Pak, misalnya saat ini ya, misalnya jam 3 gitu, warga telepon nih Pak, Pak tolong Pak rumah saya kebakaran gitu. Itu berapa menit sih Pak? Ada nggak sih maksudnya kita pokoknya dalam 5 menit harus sampai gitu? Ya, makanya di sini diperlukan kesiapsiagaan dari anggota semua. Kita selalu setelah hampir 105 mengingatkan semua anggota untuk kesiapsiagaan. Nah, respon time kita adalah 15 menit. 15 menit. 15 menit itu sudah dari berangkat dari menerima laporan sampai ke TKP sampai keluar air. Oh itu 15 menit Pak? Jadi sudah harus kerja, Oh. iya. Kalau tidak kita kena juga karena itu adalah respon time kita yang ditetapkan dari dinas bahwa kita memang sudah 15 menit sudah keluar. Kalau bisa lebih kurang dari itu, kalau lebih dari itu berarti kita gagal. Berarti 15 menit itu maksimal ya Pak ya? Maksimal, maksimal itu pun sudah keluar air, artinya sudah kerja. Sudah begini ya Pak berarti ya? Sudah ibarat menyemprot keluar air seperti itu. Itu berlaku juga 15 menit itu dengan kejadian seperti kepala anak nyangkut di pagar itu berlaku juga Pak? Ya, yang jelas kalau itu lebih ke TL gimana? Koordinasi ya. Koordinasi. Tapi untuk TL tetap anggota kita ketika terima berita, laporan, berangkat sampai TKP. Nah, di sana tinggal koordinasi seperti apa sih? Nah, seperti anak sebenarnya kalau bisa langsung TL ya TL. Cuma kan di situ kita juga harus ada pernyataan juga. Tidak ada tuntutan atau seperti apa kan gitu. Harus ada pernyataan, harus ada sesuatu yang bersifat koordinasi dengan setempat. Sebab pernah kejadian ketika ada kunci jatuh ke selokan. Itu kecil. Anggota kita datang langsung TL. Oh langsung TL. TL datang ke situ langsung action, bongkar. Akhirnya kenapa Pak yang terjadi? Apa Pak? Yang punya tempat nggak terima. Itunya dirusak. Itu tapi yang lapor ke kunci jatuh itu bukan yang punya tempat. Bukan. Oh, jadi masyarakat ada lewat masyarakat kali ya, lewat gitu ya. jatuh ke situ, lapor ke pemadam. Nah akhirnya dibongkar. Anggota saking ingin cepat respon masyarakat dibongkar. Setelah dibongkar, selesai ketemu bisa diambil yang punya komplain. Oh. Nah ini pengalaman. Makanya saya semua petugas ketika niat kita bagus memang cepat, tapi harus koordinasi. Benar. Sebab ya belum tentu kan kalau udah koordinasi kan anak ini bertanggung jawab, Mbak. Karena itu enggak bukan yang emergensi, bukan yang harus segera gitu kan. Saat itu juga bukan gitu saat ya itu Pak juga. Artinya perlu koordinasi, kita panggil pemilik setempat, RT setempat, RW setempat, Babinsa. Jadi aman tuh. Gimana ini kita mau tolong. Setuju juga. Jadi pengalaman juga. Jadi pengalaman. Sebenarnya sih kita anggota kita selalu siap untuk ketika masyarakat butuhkan selalu. Cuma karena ada komplain-komplain seperti ini, nah mau tidak mau
Harus koordinasi itu ya Pak ya. Itu juga yang kita khawatir ketika menolong orang sakit. Kita turun ternyata nanti fatal, berakibat fatal, keluarga tidak terima, wah sampai salah pemadam penanganan. Nah itu padahal tujuan kita adalah membantu. Jangan sampai tujuan kita membantu ini ya Mbak Rara ya, malah menyulitkan anggota karena salah di SOP-nya, prosedurnya. Jadi panjang nanti ya Pak ya urusannya ya. Makanya saya suruh koordinasi, terus ada tim kesehatan kalau orang sakit. Bagaimana Pak? Udah jaminan dari tim kesehatan, kita hanya membantu eksekusi, menurunkan. Udah aman-aman ya kita tahu, kalau aman ya jangan. Sama juga dengan orang meninggal. Orang meninggal pun ada SOP-nya. Kemarin pernah kejadian di suatu tempat, menolong orang meninggal, kita main eksekusi padahal di situ sudah ada babinsa, sudah keluar. Itu meninggal maksudnya pemadam kebakaran diminta pindahkan gitu Pak? Karena di lantai 2 yang sulit diturunkan gitu. Nah ini pernah kasus juga nih untuk pengalaman. Ya akhirnya karena kita main TL nih, nah akhirnya KCOP jadi saksi. Karena itu tetap harus tim Inapis dulu datang. Tim Inapis sudah ini selesai, ya baru kita TL. Nah itu pembelajaran semua, pembelajaran. Jadi walaupun kita cepat tepat, tapi harus koordinasi harus. Ya, benar. Karena ada aturannya semua gitu, ada SOP-nya. Sama dengan kalau korban yang kebakar juga. Jadi ketika korban kebakar, kalau masih dalam keadaan korban utuh terus api nyala, itu kita koordinasi dengan tim Inafis boleh digeser sedikit agar secara kemanusiaan. Iya. Takut kebakar kan walaupun sudah meninggal. Tapi kalau sudah aman itu kita tidak boleh memindahkan Pak. Walaupun ada kebakar. Tunggu tim Inafis dulu. Berarti dia ketika kita ketemu mayat itu dibiarkan saja gitu ya dibiarkan. Jadi kita amankan, tapi kita tidak boleh memindahkan. Nggak boleh memindahkan. Ya, kecuali kalau masih kebakar, ini masih ini dan kita demi kemanusiaan pindah agar nggak kebakar seluruhnya. Gitu ya, tapi kalau misalnya sudah aman terus ini, kita tidak boleh karena harus koordinasi, karena itu nanti kan ada penyelidikan dari pihak kepolisian yang berhak untuk foto-foto segala macam. Nah, itu tim Inapis, dia perlu foto, perlu dokumentasi ini. Takutnya kebakaran disengaja atau tidak, terus kalau bisa menimbulkan kematian seperti apa kan perlu penyelidikan. Nah kalau kita langsung pindah bukti-bukti udah kan, nah ini yang perlu ya. Jadi walaupun TL tapi responnya, actionnya itu tunggu dari yang berwenang, itu harus koordinasi, itu pengalaman di TKP. Udah di TKP tapi tunggu dulu gitu ya Pak, tunggu sebentar ya. Gitu karena kita perlu koordinasi itu. Benar. Nah Pak, kita mau membahas soal kebakaran yang baru-baru ini banyak dibicarakan ya Pak. Salah satu kebakaran paling besar awal tahun ini ya Pak, itu soal di Glodok Plaza Pak. Bisa diceritain gak sih Pak bagaimana awalnya dapat laporan sampai tim pemadam kebakaran Jakarta Barat tiba di lokasi Pak? Ya, kalau masalah Glodok emang awal tahun yang cukup besar dan ada korban juga. Jadi beritanya sangat membumi sekali ini kan begitu. Hampir semua televisi, hampir semua masyarakat tercurah ke sana. Begini, kalau tim Glodok itu kita terima berita kebakaran. Setelah kita luncurkan tim pertama yang sampai dari sektor Taman Sari, ternyata api sudah besar. Ya. Jadi sebelumnya ada upaya dari pihak Glodok untuk upaya pemadaman awal. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi udah upaya pemadaman awal gagal, sudah besar, baru lapor ke pemadam. Jadi ketika kebakaran itu warga ada yang mencoba memadamkan dulu berarti ya Pak ya? Iya. Bukan warga, jadi penghuni gedung ya sudah. Penghuni gedung. Sebab misalnya kan ada petugas security, ada yang mengerti, yang sudah dibentuk FPG sudah ngerti untuk pemadaman awal. Tapi kita sayangkan kenapa ketika upaya pemadaman nggak langsung lapor pemadam. Jadi intervalnya nggak jauh gitu. Agar respon time kita juga cepat. Ketika dia gagal sudah besar, baru lapor. Nah ini menyulitkan Pak. Karena kalau sudah besar seperti itu, apalagi yang namanya tempat karaoke ya, di sana bahan-bahannya yang ada karpet, beludru gitu ya Pak ya, kan, ada mebel, busa segala macam kan, kasur dan mebel semua. Terus papan buat perendam itu kan ada gas full namanya. Itu sangat cepat sekali untuk peredaran api itu Pak. Panas langsung jalan ya. Itu yang sangat cepat. Nah, saya sampai di sana hampir semua sudah kebakar. Itu pukul berapa Pak pemadam kebakaran Jakarta Barat tiba di lokasi? Pertama kita terima 21.24 ya kalau ini. Hampir setengah 10 ya Pak ya saat itu ya.
Saya sendiri karena saya juga baru pulang dari kantor. Pulang dari jam 8 sampai rumah jam 9. Baru sampai bukannya saat terima berita saya monitor ternyata besar. Baru saya berangkat dari rumah. Nah ketika di jalan itu ada dari laporan dari subsesi kiriman dari warga itu ada korban 9 yang di atas yang itu. Di atas, iya, nah itu di jalan saya udah dapat gambar tuh. Nah setelah saya sampai sebelum sampai itu dari Perwa Piket minta tolong diluncurkan G-Max Skylab. Mobil jenis Skylab, ya mobil ini, mobil tangga itu. Yang untuk menaik gitu ya Pak ya? Itu seperti. Nah akhirnya pas saya sampai, mobil itu sampai, saya arahkan untuk penyelamatan. Penyelamatan? Iya, karena 9 orang, jadi tidak bisa sekaligus. Dia harus, petugas kita 1 untuk mengarahkan, itu kan muatnya 4. Jadi 3. Akhirnya setelah 3 kali, aman semua. Kita kumpulkan terus kasih ke PMI untuk dikasih oksigen karena kena asap juga. Setelah 15-20 menit kasih oksigen, aman semua, sehat semua, mereka pamit pulang. Ya udah kita cuma data namanya aja. Nah setelah itu mereka pulang. Saya pikir di situ sudah aman karena di sebelumnya itu sudah keluar juga dari tangga darurat. Oh orang turun banyak orang turun ya, banyak ya? Juga yang turun. Baik dari tangga darurat maupun parkiran banyak yang turun. Ya, saya kira yang 9 itu aja yang hanya terjebak. Jadi bawa pikir kayak udah semua nih ya keluar dari gedung ya. Sebab kita belum dapat laporan juga tuh bahwa setelah 9 kita amankan Pak masih ada terjebak, belum dapat laporan. Di akhir ini juga kita cari tim maintenance kita nggak ketemu karena memang sudah banyak itu dan sudah besar antara penonton, pengunjung dan ini mana kita warga agak sulit untuk kita untuk ini dan kebakaran sudah memang makin besar. Gitu. Nah baru kita sampai. Akhirnya setelah itu Pak Dinas juga datang juga besar. Nah kita kerahkan unit, kita penyalakan dari dalam. Setelah dari dalam kok dari luar beresikonya. Akhirnya kita perintah dari Kepala Dinas untuk meluncurkan mobil fire stick 5 wilayah. Dari semua wilayah nih Jakarta Barat, Jakarta Timur semua. Barat memang wilayahnya ya, yang barat ya. Dari pusat, timur semua kita tambah lagi 5 unit. Akhirnya itu mobil itu yang besar itu kapan ya? Yang untuk ada pesemprot itu ya Pak? Tapi dia bisa nyempet pakai tangga. Oh iya dia kapasitas untuk penyerangan dari luar karena khawatir penjalanan keluar untuk pendinginannya. Sementara di dalam tetap anggota kita kerja dengan 8 pemancar dari 4 penjuru. Oke. Nah, berarti saat itu dimulai memadamkannya itu pukul 10, setengah 10 malam ya Pak ya? Ya. Kita sampai situ dari laporan yang kita terima itu cuma karena di pos Glodok Taman Sari sudah dekat semua, dekat ya? Nggak jauh. Tapi ketika dia keluar dari situ udah kelihatan api sudah besar. Gitu. Iya, jadi nggak sampai 15 menit, 10 menit sudah sampai di sana. Nah, karena memang dekat jalurnya. Nah, itu berarti ketika pemadam kebakaran tahu nih Pak saat itu ternyata masih ada korban lain yang belum bisa keluar itu bagaimana Pak? Kita tahunya termasuk saya dan Kapolsek ya waktu itu kita suruh clear aman. Kita tahu pas pukul 2.30. 2.30. Ya ada warga yang melapor mengatasnamakan suaminya bahwa istrinya belum balik. Ternyata istrinya kasir waktu itu di situ. Nah itu hari pertama itu baru itu yang 2.30 baru dilaporin di poskotis kita tuh ada laporan. Oh iya kita catat 1 orang. Nah kita berupaya lagi tuh. Udah untuk tim rescue upaya pencarian. Cuma asap tebal, api juga besar, hawa juga panas, itu yang menyulitkan. Tidak lama juga ininya rubuh. Yang lantai 9 itu rubuh semua. Ya, di situ cor-corannya, besi-besinya semua gabung menutup ini. Jadi agak untuk menyulitkan untuk baik pemadaman maupun penyelamatan. Karena memang itu dia. Kenapa laporan itu tidak pas upaya ini langsung gitu lebih cepat. Kita mengharapkan untuk masyarakat ketika ada indikasi kebakaran langsung lapor pemadam. Berhasil atau tidak dipadamkan, kalau sudah berhasil ya kita bersyukur. Kalau sudah padam gitu, tinggal balik kok. Orang pemadam gratis kok, nggak dipungut biaya, nggak harus bayar gitu. Lapor dan ketika membesar kita sudah sampai gitu, kita jadi cepat untuk kerja juga. Jadi tidak api membesar karena kalau sudah api membesar suhunya sudah berapa ribu derajat. Ya, Pak, ya? Dan untuk membangun itu perlu berapa air, volume air yang diperlukan untuk apalagi area yang luas itu.
Nah itu kesulitan kita. Nah, jadi areanya luas, sudah kebakar semua, ditambah nggak lama rubuh. Iya Nah, bangunannya. ini yang sangat menyulitkan untuk semua, baik pemadaman maupun penyelamatan itu Mbak Rara. Berarti untuk api kebakaran di Glodok Plaza ini berapa lama Pak? Dia sampai padam full gitu Pak? Kita terakhir declare pemadaman selesai di 18.40 di hari Jumat. Hari Jumat. Oh. Jadi kebakaran dari hari Rabu malam, ya. 21.45 berakhir di hari Jumat. Berarti kurang lebih 3 hari ya Pak ya? Kurang lebih 3 hari. Karena itu dia yang menyulitkan kita. Pertama, bahannya mudah terbakar, dipadamkan juga seperti kalau busa, karpet segala macam agak sulit, ditambah ketiban runtuhan puing dari lantai 9. Terus tambah besi-besi dan kabel-kabel yang kalau kita lihat di itu sulit, merepotkan. Untuk akses masuknya pun sulit. Sulit gitu. ya Pak ya? Kalau untuk memadamkan, dan areanya cukup luas. Itu berarti sumber kebakarannya memang dari lantai 9 itu ya Pak? Begini, kalau sumber ini nanti dari Puslapor, karena mereka juga kemarin ngambil sampel-sampel, kita juga belum tahu dari mana, sebab kita datang sudah besar. Jadi dari lantai berapa enggak. Yang kita tahu itu penyerangan awal anggota kita di lantai 8. Miss pertama di belakang lantai 7 ternyata anggota saya yang sampai pertama hitungnya satu lantai. Ternyata di sana lantai 4 tidak ada. Oh iya. Jadi dari 3 langsung 5, 6, 7, 8 yang awalnya dikira lantai 7, ternyata itu tempat kerja lantai 8. Bisa di situ. Kita tahu setelah 2 hari nanya, Pak ini lantai 4-nya nggak ada. Oh seperti itu. Karena anak-anak itu per tangga ada ini. Menghitungnya per tangga gitu ya? Tangga waktu evakuasi kan itu gelap. Iya. Gelap, asap tebal. 1, 2. Nah situ. Terus itu jadi miss di apa? Di perhitungan tangga itu ya Pak? Di lantai itu ya. Iya. Yang mereka kerja di lantai 8, mereka bilang lantai 7 karena berdasarkan hitungan 1, 2, 3. Iya. Ternyata 4-nya tidak ada di sana. Gitu. Langsung lompat langsung ke ternyata 8 ya Pak? Jadi awal anggota saya bekerja di lantai 8. Gitu, oke. Nah, ketika Bapak sampai itu Pak ya, tiba, itu kan hari Rabu berarti. Hari Kamis itu apinya masih besar Pak saat itu? Kalau hari Kamis api sudah berkurang, sudah. Cuma tapi masih ada di dalam-dalamnya, kebakaran? cuma masih ada pembakaran, cuma di dalam-dalam aja. Untuk perjalanan ke lain sudah tidak, mau gunung lain tidak. Cuma kendalanya asap tebal masih. Asap tebal ya? Masih asap dan tebal. Udaranya panas dan ya Pak? Udaranya sangat panas. Asap tebal, udara panas, ditambah kita bekerja. Kalau kita kerja nggak kena sasaran, kalau harus masuk, tapi pelan-pelan. Karena apa? Karena puing-puing ini tuh ketika kita semprot dari atas itu yang kena atasnya aja. Bawahnya ternyata masih ada yang ditambah kebakar gitu ya Pak ya? Ditambah seng-seng tutup atas itu. Iya. Kan atapnya tuh runtuh, ketutup semua nih. Jadi kalau kita kerja ya tutup semua, jadi harus masuk satu-satu. Nah itu yang perlu waktu lama untuk penyelesaian pemadaman. Berarti dideklar udah free fire itu Jumat berarti ya Pak ya? Jumat sore ya Pak ya? Jumat sore. Kalau update terbaru dari kebakaran ini bagaimana Pak? Begini, kemarin terakhir kita pencarian di sementara karena kendala-kendala di lapangan itu sangat berat. Nunggu ini dibongkar semua nih. Jadi atap yang rubuh dengan baja ringan tidak mungkin kita potong. Apalagi koordinasi Puslapor juga khawatir masih perlu bukti untuk penyelidikan selanjutnya untuk mencari awal kebakaran karena beliau nanti yang Puslapor itu yang nanti menentukan itu beliau. Nah itu jadi nanti setelah rapi lagi baru kita ini. Sementara sih sambil dipotong sambil berjalan. Terupdate dari 3 Februari itu sudah ditemukan 16 kantong jenazah. Tapi yang baru teridentifikasi itu baru 6. Berarti 10-nya lagi belum? Karena begini, ketika kita koordinasi dan nanya pada Polsek, beliau bilang Pak kalau yang nggak ada dagingnya sedikit itu tulang agak sulit diidentifikasi. Seperti itu. Jadi yang baru bisa dari DVI semua itu 6. Jadi sebenarnya kita udah nemukan 16 kantong jenazah ya. 16 kantong. Cuma banyak yang mungkin belum ya, sampai sekarang belum. Kita nunggu kabar dari tim DVI karena yang berhak mengumpulkan ini dari sana gitu.
Berarti itu 16 kantong dan yang sudah teridentifikasi itu 6 kantong ya Pak ya? Iya. Nah 10-nya lagi ini tuh Pak, ada gak sih Pak laporan-laporan sampai sekarang yang kayak keluarganya hilang atau mungkin masih menunggu laporan keluarga apa gimana? Kalau laporan ya yang kita terima terakhir di Poskotis itu aja kita dasarnya itu karena pas sekarang juga Polsek masih ada poskonya di sana. Kalau Damkar enggak karena pas di hari ketiga setelah pemadaman deklarasi selesai itu PIC-nya untuk penyelamatan kita serahkan ke Kapolsek. Oh, polisi ya. Kepolisian karena kita cuma spotting membantu di sana. Karena beliau lebih bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung. Nah kita sebagai spotting sana membantu. Kita butuhkan tenaga, kita siap. Seperti itu. Seperti itu ya, Mbak Pak. Raria. Nah kondisinya Pak setelah padam api ya Pak, dideklar udah free fire lah, apinya udah gak ada itu. Berarti itu langsung di pencarian korban saat itu ya Pak? Sebenarnya pencarian korban pas kita dapat laporan Langsung dari pencarian. masyarakat langsung. Kita ada tim, kita bagi tim rescue kita khusus pencarian. Sampai di hari kedua saya minta bantuan dari 5 wilayah. Oh 5 Jadi wilayah 5 ya? wilayah tim rescue Iya. kita minta kirim datang untuk bantu pencarian korban. Ya, jadi bukan pas hari 3 itu pencarian coba. Ketika kita dapat laporan awal masih ada yang terjebak. Awalnya ketika bilang selamat yang keluar dari tangga jalan mbaknya semua saya pikir sudah aman tadinya. Karena tidak ada laporan dari warga atau gedung ada korban gitu ketika saya di sana. Wah, kita tahu pas tadi ya di hari pertama baru malam 2.30, hari kedua baru nambah 1, 2, terus berakhir sampai hari berapa baru terakhir 14 orang. Jadi bertahap harinya tuh sampai 5 hari bertahap. Jadi nggak sekaligus kita tahu 14 orang. Berarti bertahap ketemu gitu ya. Bertahap Pak, yang lapor. yang lapor. Artinya keluarga yang merasa kehilangan. Oh, oke. Keluarga merasa kehilangan, ada yang lapor keluarganya. Tapi yang pertama saya bilang suaminya, keluarganya ada ya teman-teman ininya yang kegiatan bareng di sana lapor seperti itu, Mbak Rara. Oke. Nah, berarti pencaharian korban itu 5 hari ya Pak ya? Pencarian korban itu hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu Pak? Ya, kita sambil potong-potong, kita juga dibantu waktu itu Kapolsek berkoordinasi dengan pemilik gedung untuk membantu membuka akses. Karena potongan baja, struktur baja itu runtuh, itu agak sulit tuh, potongan besi-besi segala macam itu mulisan kita untuk masuk. Akhirnya kita minta bantuan, Kapolsek minta bantuan dari pengelola gedung untuk mendatangkan tim ahli dalam bidang ini untuk potong-potong besi-besi. Supaya pencarian korban Supaya lebih ada mudah ya, jalur jalan kita akses masuk tuh. Nah kemudian sampai sekarang kan nanti nunggu bersih semua. Dari puslapor sudah selesai, mungkin nanti dari Kapolsek kalau diperlukan kita hadir. Nanti di sana yang menentukan itu sekarang dari PIC dari Kapolsek Taman Sari, Mbak Rara. Berarti Bapak ketika proses pencarian korban itu Bapak turun langsung nggak melihat korban-korban mayat itu? Iya. Langsung. Ketika pencarian saya langsung korban. Kecuali di hari pertama saya masih mengkoordinasi untuk pemadaman Api ya? Api ini. Pas 2.30 dapat laporan, di paginya itu udah kita mulai ketika terima laporan langsung kita tim bagi rescue khusus pencarian. Di hari keduanya kita minta bantuan 5 wilayah tadi, untuk ya. khusus rescue-nya ya, khusus rescue untuk membantu pencarian. Itu memang kendalanya itu, Mbak. Jadi kendalanya sekali lagi saya bilang karena gedung runtuh. Ya tembok-tembok runtuh di lantai 9. Dak-dak juga runtuh, besinya itu semua runtuh ketiban. Nah ditambah dengan kebakaran yang sudah besar seperti itu, api besar, suhunya sebesar. Nah untuk korban dengan berapa ini juga agak sulit untuk ya. Karena berarti mereka istilahnya sudah terpanggang berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari mungkin ya. Iya, dengan kondisi kebakaran yang sangat besar. Benar. Ditambah dengan kondisi gedung yang runtuh, itu kesulitan kita. Area yang luas, asap yang begitu tebal, panas yang begitu tuh. Nah itu yang makanya teman anggota kita semua pakai breathing aparatus. Alhamdulillah untuk perlengkapan kita siap untuk APD. Cuma kendalanya itu gelap, runtuhan itu yang mesti kita cari. Akhirnya kita sampai hampir 2 minggu di hari Jumat dihentikan sementara karena
menunggu ini untuk akses jalan kita semua nih di Buyar, karena tidak mungkin kita yang potong dengan Iya, baja. karena takutnya membahayakan juga ya Pak ya. Iya, beresiko juga untuk anggota juga kalau yang tidak ngerti, apalagi baja ringan yang rubuh, tembok-tembok yang sudah miring juga itu ketika kita injak atau ada angin itu bergerak, itu membahayakan anggota kita Tim juga. pemadam kebakaran juga. Iya. Berarti Pak sampai saat ini itu korban yang paling parah itu ya Pak ya, itu berarti tidak ada dagingnya lagi ya Pak? Maksudnya berarti tinggal sisa abu dan tulang gitu? Ya, benar. Ya yang kita temukan selama ini ya tinggal tulang aja, Pak. Tinggal tulang. Ya, itu yang membuat identifikasinya semakin sulit ya Pak sulit. Ya? Ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan media, mungkin teman-teman yang di luar kok nggak ketemu gitu. Iya. Di situ bukan area yang luas, yang kosong, yang gampang terus masih ada bentuknya, situ tidak. Jadi yang ketemu kan potongan-potongan tulang. Seperti kremasi aja ya Pak ya. Dan Betul. itu malah lebih lama sebenarnya ya Pak ya, karena berhari-hari. Itu kendalanya di situ seperti itu. Nah, setelah 2 minggu pencarian itu ya Pak, berarti kan sekarang pemadam kebakaran masih ke TKP nggak Pak saat ini? Masih mencari atau bagaimana gitu Pak? Terakhir kita di Jumat. Jumat pekan lalu. Jumat pekan lalu. Kemudian kan kita nunggu itu selesai. Nah itu nanti yang memutuskan memanggil kita ke sana atau tidak itu dari kepolisian ya. Karena kita sudah serahkan ke beliau, perlu nggak bantuan dari dinas pemadam untuk pencarian atau seperti apa. Nah, nanti beliau yang ini karena di sana, dan kita selesai cuma kita sporting aja kalau di sana sekarang posisinya seperti itu. Ya berarti menunggu panggilan ya Pak ya. Betul. Nah di media nih Pak ya, ramai itu ketika pencarian itu Pak ya, dan polisi dan pemadam sedang di sana merescue gitu ya Pak. Ada katanya cerita-cerita mistis nih Pak, katanya kayak gitu. Itu bener gak sih Pak? Kayak ada yang bilang bahwa di lantai 10 lagi pencarian, terus ternyata dari lantai 9 dan manggil pas ke bawah ternyata gak ada gitu Pak. Itu bener gak sih Pak? Iya, ini kan dinamika Pak di tempat TKP Pak ya. Iya. Sebenarnya sih gini aja sih Pak, kita cuma di bawah perasaan aja seperti apa gitu. Saya sendiri sih, kalau saya lebih ke terpanggil korban itu seolah-olah seperti minta tolong aja sih seperti itu. Karena kan Pak, mungkin mereka tidak tahu ketika meninggal gitu tiba-tiba ya Pak ya. Betul, seperti minta tolong cari. Makanya selama 2 minggu saya itu langsung ke TKP terus ke sana itu. Saya ingin ketika ada yang ditemukan itu kayaknya rasa lelah letih itu hilang. Ketika kita temukan tulang terus kita panggil tim DPI, oh ya ini positif. Nah itu rasa letih hilang, kita kayak bangga tersendiri. Alhamdulillah ya Allah ada lagi ya Pak ya. Jadi kita udah maksimal, alhamdulillah ada hasil. Jadi lelah itu hilang. Tapi kalau belum ini jadi beban moral juga Pak. Kok nggak ketemu gimana ya, caranya seperti apa ya gitu. Jadi seperti ya benar, ketika sudah jam 2 jam 3 agak memang karena suasana sana sudah gelap ya, angin kencang gitu kan. Terus baru aja itu kejadian ya. Iya kan, baru kejadian bawa-bawa ya seperti itu. Kalau yang mistis yang takut ini seperti ya memang agak-agak ini juga gitu. Tapi kalau kita kan sudah terbiasa seperti itu. Cuma di hati nurani kita aja nih, oh iya gimana sih supaya ketemu, kok nggak ketemu sih, coba tuh ketemu. Jadi rasa penasaran, rasa ingin menolong, rasa ingin kemanusiaan itu yang membuat kita ingin coba gitu. Seperti apa semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya Pak. Sebisa apa yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran pasti akan dilakukan ya Pak. Sebisa apapun yang kita lakukan kalau bisa itu. Jadi kita berharap sih semua waktu itu, apalagi di hari-hari kedua, saya pikir dengan mengerahkan seluruh tim rescue kita kan ada tim rescue khusus yang di wilayah-wilayah itu kan, 5 wilayah. Saya berharap ya mudah-mudahan ketemu, kita nggak tahu. Ternyata memang ya sesulit itu kondisinya. Ternyata kondisinya seperti separah itu, sesulit itu, dan kita temukan juga kondisi yang korban seperti tulang aja. Jadi memang ditambah reruntuhan, ternyata memang luar biasa sulit ya. Berarti untuk suara-suara yang bilang kalau kok kenapa lama banget rescue-nya, karena mungkin mereka tidak tahu di dalam itu sangat sulit ya Pak ya mencarinya. Iya. Seperti saya bilang tadi Mbak Rara, kalau kita orang awam yang tidak tahu lokasi di dalam, kok nyari area segini, nyari orangnya susah. Benar. Di dalam benak pikiran kita adalah orang itu masih utuh, atau paling tidak ada tengkoraknya kan gitu. Awal-awal saya juga seperti itu. Oh iya kok ini ya. Ternyata pas di hari kedua kita mencari, waduh asap tebal, masih panas, api di sana sini masih ada, walaupun tidak
sehari pertama, Terbesar. karena hari pertama kan masih di atas lantai 9 Iya. masih nyala, jadi kelihatan dari luar. Kalau di hari kedua udah nggak kelihatan dari luar, tapi di dalam Masih karena ada. area yang luas masih ada. Apalagi titik-titik yang sudah api yang masih ketutup dengan reruntuhan Tuhan. gedung. Nah itu sulit juga, harus masuk ke dalamnya, Pak. Sementara asap tebal, panas, nah itu kendala. Benar. Alhamdulillah kita dibantu dengan alat breathing aparatus untuk udara ya, untuk Udara, agar kita aman gitu. Nah situ selesai kita cari, ternyata untuk pencarian juga di samping reruntuhan besi-besi baja yang seperti itu, terus atap yang dari spandek Aduh. itu nutup semua, bukan main. Akhirnya ada kan beberapa yang ini dapat gambar, oh seperti ini, baru tahu. Iya, Setelah benar. tahu kondisi di dalam ya, Pantas oh sulit seperti ya. pantas sulit ini, gitu. terus ketemu seperti ini, baru ngerti gitu. Jadi kalau gambar kita awal, oh terbuka, kok nggak ketemu, kok susah bener sih rescue. Benar. Apa sih yang dikerjakan gitu? Tidak tahu sesulit apa, ya kan? Waktu awal-awal kan kita nggak tahu, gambar kan media pada nggak tahu. Iya. Pas sudah tahu, oh baru seperti itu. Oh kendalinya situ. Itu tumpukan, Mbak. Puing-puing, kita ngorek satu-satu Iya, cari. seperti ya gini aja Pak, jatuh gimana jatuh, itu sulit ya. Ciban di 2 lantai, 89, kumpul di lantai 8, semua. Daknya juga yang dari numpuk situ. Pemadamnya sulit, apalagi pencarian korban. Korban juga nggak bentuknya utuh. Benar. Nah, ditambah tinggal potong-potong seperti kremasi. Nah, itu seperti itu. Jadi kesulitan sangat-sangat sulit, dan ini pengalaman saya tersulit ini ya. Tersulit Untuk pencarian korban ya. Untuk Pak. pencarian korban tersulit ini. Karena biasanya ya masih berbentuk-bentuk, kalau kita ketemu ada masih berbentuk, Kayak ada masih dagingnya, korat ada atau rambut ininya gitu masih. ya. Ya sering kan saya juga dari awal masuk, saya waktu dari 98 itu saya juga di rescue kan. Oh, Rescue itu khusus pencarian korban awalnya. Khusus untuk penyelamatan. Ketika ada kebakaran, oh ada korban. Nah itu tugas kita awal tuh. Bagaimana penyelamatan. Terus kalau ada kecelakaan, bagaimana pencarian. Nah, ini yang agak sulit. Karena memang sebegitu besarnya kebakaran, suhunya sekian, luas area sekian, tambah reruntuhan, dan yang kita cari pun sudah tidak tidak berbentuk utuh ya Pak. Tidak utuh ya, Mama. Berarti ini Glodok Plaza ini termasuk yang paling sulit ya Pak ya? Salah Ya. satu paling sulit ya? Paling sulit untuk pencarian korban. Pencarian korban. Kalau pengalaman saya kebakaran paling besar itu kebakaran di waktu Swallow itu 8 hari, 7 hari 8 malam. 7 hari 8 baru padam saat itu ya Baru Pak? padam, selesai padam. Nah itu biasa. Kalau karena sama rubuh juga, Rubuh. korban juga. Cuma korban kita temukan masih ada berbentuk seperti itu. Kalau Gitu. ini sudah tidak berbentuk, itu yang menyulitkan Iya, untuk ya itu Pak menyulitkan. ya? Untuk evakuasi. Betul. Berarti Bapak udah ada di pemadam kebakaran itu masuk tahun berapa Pak? Kebetulan saya masuk waktu itu tahun 1995 sebagai tenaga kerja kontrak Oke. PKK. Kemudian saya baru CPNS tahun 1997. 97. Diangkat PNS baru 98. Berarti Betul. awalnya memang dari dulu di Jakarta Barat ya Pak ya? Dari awal saya memang di Jakarta Barat. Memang di Jakarta Barat ya Pak? Betul. Suka dukanya apa sih Pak ini jadi pemadam kebakaran? Karena kan kayak apalagi kayak sekarang ya Pak ya, warga itu kayak pemadam kebakaran nomor 1, kalau ada apa-apa telepon pemadam kebakaran gitu Pak. Suka dukanya apa ini Pak? Mungkin kayak harus selalu standby, nggak bisa lama bersama keluarga gitu Pak. Iya, suka dukanya, sukanya ketika kita berhasil memadamkan. Ada ucapan terima kasih dari warga, itu udah waduh yang luar biasa. Dan apabila kita berhasil memadamkan dengan cepat, yang lain tidak menjalar, itu luar biasa kebanggaan kita. Langsung lega ya Pak ya? Iya, alhamdulillah kita bisa nolong masyarakat. Itu yang apalagi penyelamatan. Penyelamatan kita bisa tolong selamat itu. Ya seperti di Glodok itu. Saya kira 9 itu selamat. Waduh, saya udah bahagia benar. Alhamdulillah tidak ada korban. Iya. Awalnya ya. Mikirnya ya udah tinggal memadamkan Tinggal api itu aja. ini Nah, gitu. tinggal ya, Pak. memadamkan api. Yang penting penyelamatan sudah aman itu. Nah itu luar biasa bahagia. Rasanya lelah, letih hilang. Kita berhasil itu untuk penyelamatan maupun pemadaman. Apalagi pemadaman dengan cepat. Tidak menjalar ke masyarakat itu tuh kita. Kemudian dukanya itu gitu. Kita coba sampai sudah berupaya. Terus masih di masyarakat. Ya kan? Wah seperti ini, pemadam seperti ini, aduh kita itu duka dan sepertinya. Ya tapi nggak apa-apa, memang di situ fenomenanya. Sebab pemadam itu diundang nggak pernah lagi pas
lagi acara yang happy ya, selalu dalam acara kesusahan kan gitu. Ketika ada butuh Resikonya bantuan, pemadam ditelepon gitu ya betul. Pak ya. Nah itu jadi memang kita sudah siap, memang resikonya juga sudah siap, pantang pulang sebelum padam, Pantang pudang sebelum nyawa padam, benar. taruhannya kita siap. Yang penting kita niatnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan itu berkah gitu seperti itu. Emang niatnya udah untuk negara dan Iya. rakyat gitu ya Pak So, ya. kita kalau sudah lama di pemadam, kecintaan kita ke pemadam itu rasa ingin nolong masyarakat itu jauh lebih besar. Rasa ingin, apalagi rasa kepuasan itu kalau bisa berhasil menolong masyarakat, baik pemadaman maupun penyelamatan. Iya, iya, Wah berhasil, kita bahagia banget. Tanpa ucap apa yang lain kita udah berhasil. Penting tugasnya selesai, bisa Yang itu selesai, membantu berhasil masyarakat. kita bantu ya. masyarakat itu Mak. Jadi tertanam tuh kalau dari ini rata-rata dari penolong udah tertanam rasa penolong respon. Nah ini kadang-kadang SOP-nya dilupain. Mau cepet pengalaman kemarin buat acuan kita juga. Iya. Walaupun kita cepet, ketika salah di SOP penanganan salah kita bisa dikomplain. Benar. Seperti itu. Nah itu yang harus yang buat pembelajaran saya. Apalagi kemarin kita pernah juga tuh evakuasi anjing kan seperti ini, di mana anjing juga mengganggu masyarakat. Itu anjingnya anjing liar maksudnya Pak, dievakuasi Anjing liar. gitu. Oh iya, Iya, masyarakat manggilnya pemadam anjing liar. juga. Iya, beliau lapor ke salah satu ini belum di TL juga, datang ke kita. Kita yang TL juga tuh anjing liar. Dengan alat seadanya nih kita amankan. Nah salah dan penanganan sudah kita tangkap pada salah penanganan itu ramai berisiko juga. Pak. Nah ini Benar. pengalaman kemarin saya. Jadi kedepannya apapun yang kita lakukan, walaupun kita ingin cepat harus ada prosedurnya. Iya. Ya, sebab pernah juga pengalaman seperti Mandika itu ada sebuah piket karena nih anak kecil ingin cepat-cepat dibawa rumah sakit, nelpon ambulans sudah ini sebulan, kita juga nggak ada retornya ceritanya laporannya langsung dibawa meninggal. Nah itu juga salah juga kita. Oh ketika dibawa meninggal saat itu. Iya. Nah ini yang perlu, padahal kita ingin cepat gitu. Iya. Nah makanya itu pengalaman belum tentu cepat itu tepat. Benar. Harus ada cara yang pas, harus ada standar operasinya, harus ada koordinasi. Ini siapa yang berhak wenang? Naluri kita iyalah ingin nolong. Iya benar. Ya, naluri pemadam ingin nolong, ingin cepat, responnya cepat, ingin nolong itu Mbak Rara. Tapi jangan sampai menghilangkan aturan SOP ini yang perlu dijaga. Nah, ketika salah fatal tetap kena kitanya gitu. Pemadam lagi nanti yang disalahkan ya Pak ya. Itu tujuannya sih baik. Nah itu Tapi ketika di TKP-nya ternyata salah, ada yang mereka batal. Nah ini yang saya tanam ke anggota. Tolong ketika kita men-TL atau kita langsung kegiatan itu kita langsung kerjakan itu kan. Koordinasi dulu. Pengalaman dari yang tadi saya ceritakan got ya kan, Sobang membongkar setelah terus yang seperti orang meninggal itu langsung tadi, ya. Ini seperti itu salah dalam penanganan, kita dipanggil akhirnya ke polres kan ini salah, padahal tujuannya kita cepat baik. Iya tujuan baik. Nah tapi harus ada prosedurnya itu dan harus koordinasi. Siapa yang berwenang di sini, kita tim supporting. Benar. Itu Mbak Rara yang saya tekankan ke anggota untuk pembelajaran pengalaman-pengalaman yang lalu. Karena kan banyak pengalaman masih baru-baru. Kalau saya dari 95 sudah hampir 30 tahun ya di pemadam dan khusus di pasukan terus ya. Oh. Iya. Jadi nggak pernah di staf itu, saya memang khusus di pasukan. Berarti memang udah ahli di lapangan lah ya Pak ya. Bukan ahli ya. Sudah sering di lapangan lah. Sudah senior Pak, 30 tahun. Saya belum lahir loh itu Pak. Bapak udah masuk ke pemadam. Oh iya, belum itu ya? Belum, saya belum lahir. 95 udah di situ. Iya, suka dukanya saya di lapangan seperti itu. Dan memang kecintaan kita udah susah Pak. Kita berapa kali disuruh walaupun pindah ini, yaudah saya kalau bisa di lapangan saja gitu. Kalau boleh milih gitu. Deh, gitu ya. Karena memang ya itu dia kan beda-beda karakter. Benar. Kalau saya waktu itu seperti itu, waktu saya mau ya terserah. Tetap kan terserah pimpinan. Benar. Tapi kalau bisa biar di lapangan saja waktu itu seperti itu Pak. Kalau boleh minta ya, maunya Bapak Syarifudin maunya di lapangan. Tugas, ya namanya kita prajurit siap diperintahkan oleh pimpinan seperti itu. Yang penting masih bisa membantu masyarakat ya Pak. Masyarakat, ya. Terakhir nih Pak, ada nggak sih yang ingin disampaikan oleh Pak Syarifudin nih kepada masyarakat mengenai api atau mengenai bencana? Ada nggak Pak yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Iya, untuk masyarakat pertama
bila terjadi kebakaran, bila terjadi evakuasi, jangan segan-segan untuk melapor ke pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran sekarang bernama Dinas Gulkarmat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Bapak semua, pemirsa semua gratis, tidak dipungut biaya. Tapi ada cara laporan yang memang lebih cepat sekarang. Selain telepon, kita ada nomor WA. Nomor WA nanti kita share di sini, bisa ya, nanti di share aja ya. Oke, nomor WA. Cara melapornya lebih cepat. Bapak video lokasi kebakaran atau evakuasi apa yang mau dievakuasi itu penyelamatan di video, share log, terus telepon ke pemadam melalui WA. Jadi di situ tepat sudah sasaran. Kenapa harus video ketika kebakaran? Karena kita biar sesapnya lebih tepat. Karena SOP pemberangkatan kita ada 4+1 atau sesuai dengan RENOP wilayah yang sudah di RENOP untuk peluncuran pertama. Tapi ketika dapat berita dari Bapak, Ibu, pemirsa semua, teman-teman, ada video, oh ini besar, ini harus sekian unit. Nah kita sesapnya bisa langsung 10-12 unit. Nah tergantung kebutuhan. Oh ini penjalanannya cepat ke masyarakat, apalagi rumah padat hunian harus seperti ini. Jadi sesap kita selaku ada perwira piket di sana, ada kepala seksi operasi saya, nah ada Kasudin, jadi bisa sesuai. Oh ini kebakaran yang harus segera luncur berapa unit. Nah itu, jadi biar cepat tepat. Terus tempatnya juga langsung sampai, ada share log. Jadi sudah tidak ada ini lagi. Jadi pos-pos mana yang terdekat yang kita luncurkan. Nah, kemudian untuk penyelamatan juga sama. Apa yang perlu Bapak Ibu selamatkan di video, di foto ini apa sih? Apa hewan atau primata? Nah itu nanti biar kita apa sih peralatan yang kita lebih perlukan di sana. Karena tidak semua peralatan yang berat yang untuk evakuasi itu ada di unit, ada yang di Sudin, ada yang di tempat kantor. Tapi yang sifatnya ringan dan cepat itu semua sudah lengkap di unit. Tapi ada yang khusus untuk penanganan khusus, alat-alat pun khusus yang berat cukup itu ada di. Jadi kita bisa share lebih cepat. Itu nanti nomor WA-nya mungkin Mbak Rara bisa di-share untuk masyarakat, terutama Jakarta Barat ya. Saya sebagai kepala seksi operasi di Jakarta Barat. Jadi selain nomor teleponnya ada nomor WA yang saya harapkan untuk memudahkan masyarakat untuk melapor. Sekali lagi, Bapak, Ibu, pemirsa semua jangan takut lapor ke pemadam, ke Dinas Gulkarmat, karena tidak dipungut biaya dan gratis. Ya, jadi kalaupun ada yang minta tolong lapor saja, karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menjalankan. Dan sekali lagi, ketika masyarakat perlu, pemerintah ada di dalam hal ini, Gulkarmat akan men-TL segera hadir di baik banjir, baik kebakaran, baik di penyelamatan, ya, atau ada hal-hal yang perlu kita bisa bantu untuk masyarakat. Dari Dinas Gulkarmat siap membantu semaksimal mungkin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Syarifudin, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol seru. Jadi kita lebih tahu nih apa cara pemadam kebakaran bekerja itu seperti apa. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih juga Mbak Rara untuk timnya. Mudah-mudahan dengan ini banyak masyarakat tahu cara pelaporan. Benar. Sehingga lebih cepat respon time kita sampai. Jadi lebih meminimalisir kerugian. Benar. Dan mudah-mudahan wilayah Jakarta Barat khususnya dan ada aman dari bahaya kebakaran dan bencana lain. Terima kasih Mbak Rara. Mohon maaf kurang lebih. Ya, terima kasih. Oke, Sobat Antivirus.id, itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita bersama Bapak Syarifudin. Kita akan ketemu lagi di episode DPO selanjutnya. Bye-bye.